Halo, kembali lagi bersama saya di podcast Kos ya. Jadi kita mempunyai podcast yang namanya Kos ini, dan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang katanya bintang tamu saya ini ahli sekali di bagian gamers, yaitu ya sebut saja Mobile Legend. Jadi tamu saya ini adalah dia mengira dirinya yang paling jago begitu kalau dia sudah bermain Mobile Legends. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan bintang tamu saya pada hari ini. Bung, silakan untuk memperkenalkan Oke. nama dulu. Oke, baik. Nama saya Muhammad Maulana Akmal. Ya, kalau kalian mau panggil ya terserah mau panggil apa, intinya include dari nama saya. Nah, jadi panggilan sehari-harinya itu apa? Ya, mana-mana ya yang mungkin Yuk, teman-teman. mana-mana. Nah, iya. Mungkin nanti teman-teman yang di luar atau ketemu di mana ya terserah mau panggil apa. Intinya dari nama saya itu termasuk dari Muhammad Maulana Akmal itu. Oh ya, Terserah. bisa Maulana, Ya. bisa Akmal. Muhammad ya, Oh, bisa juga. It's okay. Luar biasa ya, itu nama Nabi. Masya Allah. Jadi begini ya, terkait dengan game Mobile Legend ini kan, itu sudah menjadi sudah menjadi permainan yang sudah dipermainkan di nasional. Sebut saja SEA Games kemarin kan begitu, kita sudah lihat, dan Indonesia dapat meraih emas di SEA Games itu. Nah, jadi mungkin eh, boleh cerita nih dulu sedikit terkait dengan pengalaman bermain Mobile Legend itu. Ya, baik di tahun 2015 waktu itu saya 2015 ya, berarti sudah main game di 2015. ya sebenarnya saya dari SD waktu itu. Dari SD lagi, Ya, mundur lagi. Iya, bermain Berapa tahun yang apa lalu namanya? itu? Bermain tapi bukan Mobile Legend, tapi Counter Strike namanya waktu Oh iya. itu. Ketika kita waktu SD, kita suka perang-perang lah waktu itu kan. Nah, perang-perang. Nah, perang-perang, maka dari sana saya mulai hobi game. Dari Counter Strike, Point Blank, Dragon Nest, Dota. Dota itu makanya saya mengenal Mobile Legend. Mobile Legend. Karena Dota. Dulu saya berani untuk apa namanya? Dari malam sampai subuh untuk bermain, hanya untuk main Dota karena hobi main game waktu itu. Jadi saya menyewa warnet gini supaya waktu itu saya rela menghabiskan uang hanya demi apa namanya menyewa warnet. Nyewa warnet ya. Kenapa tidak pakai HP aja? Nah, karena waktu itu kita HP tidak terlalu tren lah waktu itu. Tidak terlalu keren. Ya. Tahun Makanya berapa makanya kita sebut itu HP tidak terlalu keren? bukan terlalu tren, mungkin saya tidak punya Oh, waktu itu, makanya pribadi. ya, pribadi. Iya. Terus. Ya, makanya dari Dota 2 ada teman yang memperkenalkan Mobile Legend waktu itu, maka dari sana saya terkesan dan mencoba Mobile Legend waktu itu, dan memaksa waktu itu kepada orang tua untuk membelikan HP. Waduh, sampai ada kesan Ya, memaksa orang tua memaksa. ya untuk membeli HP supaya dapat bermain game itu. Karena hobi. Hobi ya. Makanya sampai sekarang Mobile Legend itu Masih dipermainkan sampai sekarang. Jadi berawal dari hobi perang-perangan sampai ke game ini ya. Oh, game perang-perang itu termasuk game juga. Iya, makanya dari sana ya. Dan sekarang eh, Anda ini bermain Mobile Legend ya. Hero apa yang sering dipakai? Kalau saya lebih ke MM. MM? Lebih ya ke Moskov. Saya sudah 1000 match Moskov. Wah. Ya, tapi win rate saya Hah? 55%. 55%. Itu gimana itu? Statistiknya itu bagus apa gimana itu kalau sudah 50 itu? Jelas, karena kan udah melebihi dari 50%. Oh, lebih. Itu dominan lebih ke win. Berarti itu sudah bagus ya kalau Jelas. kita bilang di permainan itu. Jelas bagus. Lalu apakah pernah mengikuti turnamen untuk ikut-ikut game ini, khususnya Mobile Legend? Pernah ikut? Mungkin ada teman-temannya yang lain? Oke, mungkin saya cerita terkait turnamen waktu itu ada di apa namanya?
di desa waktu itu. Iya. Saya dengan skuad Nexus, namanya Nexus. Kita berenam, dan kita orang-orang Nexus itu adalah teman-teman dulu dari SD. Dan itu awal yang buruk ya. Iya. Karena Kenapa itu? karena pertama kali turnamen dan match pertama langsung kalah. Waduh, Balik langsung. gimana itu? Katanya kan sangat menggeluti sekali. Kok bisa kalah itu? Kenapa? Ya, karena kan kita tidak tahu satu orang dengan orang lain. Gitu. Jadi mungkin dia lebih unggul waktu itu. Kalau sekarang mungkin ya saya bantai. Berarti kita bilang skuad Anda itu masih belum belum terkoordinir dengan pasti ya begitu. Artinya masih amburadul lah strateginya. Makanya bisa kalah di match pertama itu. Ya, karena memang kita tidak memiliki manajer. Kita masih ketika kita latihan, Ya. ada yang ingin jadi bot lane, ada XP lane, jadi amburadul. Iya. Ya, makanya di match pertama itu mungkin itu hal yang tidak kita inginkan. Satu match langsung kalah, ya pulang, Berarti sekali tanding langsung, langsung pulang. sistem gugur berarti itu. Kayak Piala Dunia dong. Waduh. Itu kan kalau Piala Dunia sistem gugurnya sudah masuk 16 besar gitu kan. Tapi ini di pertama itu. Waduh. Gimana untuk sekiranya apakah ada perbaikan supaya jangan gugur di match pertama lah gitu. Ya, kalau pendapat saya sih kita kuatkan SDM. Ya, Karena sumber daya sih ya termasuk sumber- itu kan. Ya, termasuk sumber daya Oh, kita itu. jadi Karena di game juga termasuk sumber daya itu. iya, karena kita punya strategi di sana. Oh ya, Tidak strategi. mungkin kita pick ini tanpa harus berpikir strategi ini. Betul. Kita butuh mapan tentang build, tentang bagaimana kita pick up dan lain-lain. Kalau kita sekedar pick hero dan lain-lain tanpa strategi ya percuma gitu. Cuma ya. Baik, jadi dari pengalaman kekalahan yang pernah dialami kan begitu, apakah ada jenisnya kayak sparring lah setiap hari atau gimana gitu? Ya, kalau kita sih orang-orang Lombok biasanya kan, Iya. kalau kita sparring itu ndak enak kalau kita ndak Turnamen bukan apa itu? apa sih namanya, apa judi namanya apa? Taruhan lah Ya, gitu. taruhan seperti itu. Ah. Kalau orang Lombok kan biasanya ndak enak kalau kita ndak taruhan. Makanya dulu ketika kita sparring itu kita butuh orang yang ayo kita taruhan 500 200, kita sparring siapa kalah kan kita tarik uangnya gitu. Jadi beberapa kali kita sparring dengan orang-orang yang di luar desa, dan alhamdulillah kita alhamdulillah karena kita menang. Iya, ya, alhamdulillah makanya aja kita dulu kan alhamdulillah begitu. kita mengambil 500, kita menang. Jadi kita sebagai tim yang menang ya kita bakar-bakar. Bakar-bakar apa itu? Biasanya kayak ikan. Oh, ikan. Kirain bakar rumah. Enggak ya? Jangan sampai lah kita bakar-bakar rumah. Nah, jadi kan mengutip dari apa yang saya bilang pertama tadi, aduh ini sok jagoan di kelas itu. Seolah paling tinggi ranknya itu, gimana itu? Ya, Apakah nggak ada yang bisa ngalahin Anda itu apa gimana? bukan. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang faktanya. Faktanya? Ya, fakta di kelas saya itu di kampus, Ya. saya memang paling atas ranknya. Jadi Waduh. Upload buat diri hapus sendiri dulu. kelas. Oh ya, Karena- ranknya paling atas kan? Saya bukan sok atau gimana, karena ini Ya. fakta. Faktanya begitu. Paling atas. Jadi saya pernah mengatakan kepada orang-orang teman-teman itu, Ya. jadi tidak usah Anda sok di depan saya karena saya masih di atas kalian. Waduh. Apakah itu masuk dalam kesombongan apa Bukan. gimana itu? Itu motivasi buat dia. Motivasi buat dia ya. Supaya dia itu semakin untuk ingin menyalip posisi saya. Ingin menyalip, luar biasa. Nanti kalau Anda disalip itu jangan sampai nangis gitu. Tidak. Yo, jangan sampai makanya itu, jangan sampai Anda itu disalip nanti Anda yang menangis. Nah, dari itu apakah ada dari teman-teman Anda itu untuk minta diajarkan Oh, kalau baik dengan strategi mungkin kan karena perang itu kan butuh strategi nih. Nah, ada yang di sana, ada yang di sini kan begitu. Kalau dari saya strategi ya kita memperkuat god lane. Karena menurut saya god lane itu yang paling penting
Ya menurut saya, karena ketika udah late game kan kita ada early game dan late game. Kalau early game memang MM itu tidak ada guna menurut banyak orang-orang yang epic glory ya. Ah, Ya, tetapi kalau late game itu MM yang paling berguna. ya. Yang jungle, yang jungler, XP lane, mid lane itu enggak guna. Tapi yang paling guna itu ya god lane, karena di late game dia yang paling berperan gitu. Kalau di early game ya memang jungler itu berguna, yang paling berperan. Jadi kita kuatkan god lane, jungler kita kuatkan, ya sudah selesai gitu. Nah, apakah ada dari teman-teman Anda itu yang minta untuk apa? Ayo satu tim sama saya, kita tarung sama ini. Ayo satu tim sama saya, kita apa? Kita ikut lomba gitu. Apakah ada hal-hal yang pernah diucapkan sama teman-teman Anda, karena Anda ini kan yang paling jago di kelas itu, Iya. rank yang paling atas gitu. Apakah ada dari ucapan dari teman-teman Anda itu? Mungkin dari teman-teman kelas belum ada, karena Belum ada. kalau kita lihat di turnamen itu ada biaya untuk per tim itu berapa. Jadi mungkin teman-teman di kelas kekurangan dana, karena kan kita tidak main-main ketika kita membuat sebuah squad, maka kita memiliki sumber dana. Kan itu bisa patungan itu. Ya memang bisa, tapi dalam apa namanya squad nanti Iya. takutnya siapa yang paling banyak mengeluarin, itu akan menjadi kesombongan untuk dia. Jadi lakukan ini, jadi ini tanpa harus tahu gimana posisi kita. Misalkan saya pro di god lane tapi saya dipaksa di XP lane, jelas itu amburadul. Maka yang kita perlukan itu adalah sumber dana dulu. Kita ada sumber dana, seperti contohnya kita ada manajer, Ya, manajer. Jadi dana itu kita tidak pikirkan. Jadi kita hanya fokus untuk bermain, bukan fokus untuk mencari uang. Karena ini turnamen, Iya, iya. bukan hal sepele gitu. Oh iya. Baik, jadi selama ini belum ada apa suara lah dari teman-teman untuk sekiranya dia diajak untuk ikut turnamen gitu kan. Nah, lalu di desa gimana itu? Apakah ada dari apa dari teman-teman satu desa yang ngajak untuk, saya rekrut kamu nih karena kamu jago, karena rank kamu sudah tinggi. Apakah ada itu? Kalau di desa banyak. Banyak. Ya, cuman saya menolak karena saya masih, kalau bahasa orang-orang apa namanya, orang-orang yang berkompeten. Ya. Nah, itu bahasanya itu saya sudah punya squad. Jadi saya tidak mau. Saya ingin memperkuat squad saya. Nah, karena kita memperlihatkan bagaimana jiwa kita. Kalau kita pindah-pindah squad tanpa dibayar, ini contohnya, tanpa dibayar, ya sudah kita males. Kalau kita ke Jakarta, ya kita ke sini Waduh. dibayar, langsung Boleh tanda lah tangan kan? kontrak. Boleh lah. Boleh. Nah, antum kan bilang punya squad itu, Ya. di desa kan, punya squad gitu. Apa nama squad Anda itu? Namanya Nexus Pride. Nexus Pride. Ya, Kapan terbentuknya? itu terbentuk tahun 2019. 2019. Dan sekarang sudah 2023. 23. Nah, dari squad Anda itu, apa prestasi yang paling dibanggakan dan pernah dicapai dalam squad yang dibangun dari 2019 sampai sekarang? Ya, kalau prestasi membanggakan sih enggak ada, cuman Tidak ada. ya enggak ada. Tapi paling membanggakan itu ya kita menang taruhan 500.000. Oh, itu bangga Itu kan? berapa kali itu? Kalau sekali nggak usah jadi banggaan. Yo. Nah, itu sebuah kebanggaan. Nah, begitu. Walaupun Jadi, sekali. ya, walaupun sekali. Jadi kalau turnamen ya kita tidak pernah, karena kita SDM kita masih lemah. Beberapa teman-teman kita yang di squad itu dia orang pondok. Jadi susah pondok. untuk latihan. Oh, iya. Karena ini dia mau ngaji, dia mau balik ke pondok. Jadi pas latihan itu ya tidak bisa karena kesusahan waktu untuk teman-teman. Jadi komunikasinya agak agak terbatas Iya. begitu kan. Di saat kita mau bahas strategi atau mau bahas tentang strukturalnya game ini nanti yang sini, jadi agak terbatas begitu kan, karena ada beberapa teman-teman dari pondok gitu. Jadi selama ini prestasinya cuma sekali itu, yang Banyak. 500 itu. Banyak, cuman yang paling yang paling bangga itu 500.000. Ada Iya. sih banyak. Itu taruhan paling banyak Iya. begitu kan, sehingga itu yang membuat menjadi sebuah kebanggaan untuk skuad yang sekarang ini. Taruhan yang pernah
dipecahkan selain dari 500.000 itu apa? Oh, itu privasi. Itu banyak sebenarnya, bukan privasi sih, cuman ini yang paling besar itu 500. Jadi Paling enggak, besar. kita tidak apa namanya? Saya tidak ingin menyampaikan yang 200 yang di bawah itu. Karena yang 500 itu sudah include ke yang bawah-bawah. Oh, sudah include. Astaga, saya kira itu satu. Ternyata sudah include ya dengan di bawah-bawah itu. Baik. Nah, singkat saja ya. Mungkin apa di saat kita bermain game itu, apakah kira-kira kita pribadi nih, kan kita lihat sekarang di era yang sekarang inilah banyak dari anak-anak kecil lah begitu kan, yang sudah mengenal game dari kecil, dia itu dari SD malah kan sudah mengenal yang namanya Mobile Legend. Terus saya lihat di tempat saya sendiri begitu, dia sampai begadang untuk main game Mobile Legend itu. Gimana menurut Anda itu terkait dengan anak-anak yang bermain game Mobile Legend sampai begadang? Sebenarnya Mobile Legend ini memiliki apa namanya, bukan Mobile Legend saja, Iya. ya umumnya itu games ya, semua games. Jadi menurut saya itu memiliki sisi positif dan negatif. Nah, sisi positifnya ketika kita menghasilkan gitu, kita main Mobile Legend misalnya, kita menghasilkan seperti kita live streaming, kita Anda pernah live streaming? ya, makanya itu kita lagi mencari followers. Oh, Iya. lagi mencari followers dulu. Jadi yang itu apa namanya, sisi positifnya menghasilkan. Jadi kita streaming jadi dapat menghasilkan. Jadi itu positifnya, tanpa harus menekan orang tua untuk membelikan ini, membelikan itu. Tapi sisi negatifnya seperti itu tadi, ada banyak orang-orang kecil, anak-anak kecil, yang sudah memain bukan Mobile Legends saja, tapi semua games. Itu masih kecil, seperti misalnya di Mataram. Iya, gimana itu? Ya, di Mataram ini, kalau saya dulu ketika masih SD, ya ketika masih SD, saya tidak tahu namanya handphone. Iya. Ya, karena orang tua hanya memiliki handphone yang apa namanya, yang Samsung yang pertama, yang tombol, masih tombol. Ya, nggak layar sentuh Nggak gitu layar lah kan? sentuh. Maka kita waktu itu tidak tertarik untuk memiliki. Jadi ketika kita naik semakin dewasa di era semakin apa namanya, semakin modern, kita lihat anak-anak di Mataram ini kecil-kecil sudah main HP. Malahan ada yang pro gitu Ya, kan? tapi itu berimbas ke kehidupan yang akan datang, karena pro ya, sekarang dia pro, Iya. tapi otaknya yang sekarang itu udah doktrin untuk terus bermain. Hasilnya kan kita sering mendengar apa namanya, ada ultraviolet yang dari layar HP, Iya. mata. Dari kecil kita terus melihat mata begadang. Kalau 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun yang akan datang mungkin cepat rabun maksudnya. Ya, jadi berpengaruh Ya, untuk berpengaruh mata untuk ya. Baik. Nah, dari hal yang tadi itu ya, ada yang sisi positif dan negatifnya. Ada pesan untuk orang tua lah. Sekiranya ada peran orang tua yang kita libatkan dalam hak anak untuk bermain game gitu. Ya, kalau dari saya, kita kasih mereka waktu. Maksudnya jangan biarkan mereka sepenuhnya untuk menguasai handphone. Maksudnya kita kasih handphone tapi memiliki durasi waktu. Oh, kita kasih Ya, kasih waktu. Misalkan main Mobile Legends mungkin 1 jam. Ya. Nah, untuk kita terus kalau dia ingin main HP, kita temani, orang tua nemanin. Apakah dia benar-benar belajar atau tidak? Karena seperti yang kita tahu sekarang ini, banyak sekolah-sekolah yang sudah memulai dengan Zoom, yang mulai dengan apa namanya, Google Zoom, Google Meet itu. Jadi kita orang tua harus mendidik atau mengawasi supaya adik-adik atau anak-anak kita itu yang kecil, supaya benar-benar dia Zoom, ya sudah Zoom, sekolah. Karena kebanyakan kalau kita menghiraukan hal itu, dia Zoom tapi menggunakan main game. Nah, itu anak-anak kecil. Kalau orang dewasa mungkin dia kita biarkan, karena mungkin dari sana dia menghasilkan. Gitu. Baik.
Gak apa-apa, kita slow ya aja ya, kita ngobrol santai Siap. di sini karena memang di kos ini kita ngobrol santai gitu. Nah, mungkin sebagai apa pertanyaan akhir dari saya ini kan terkait dengan peran orang tua tadi, kita sebagai orang tua lah begitu kan harus benar-benar mengawasi eh, kapan anak harus bermain game, begitu kapan anak harus apa eh, nimang yang namanya pendidikan begitu. Jadi sangat fundamental peran orang tua itu berarti ya. Kalau kita simak dari pernyataan Anda tadi terkait dengan apa sisi negatifnya kalau kita bermain game terlalu lama. Nah, jadi terima kasih saudara telah berkenan hadir dan menjadi bintang tamu saya pada hari ini di KOS ya, kantor Ordal Society ini. Jadi peran Anda ini sebagai gamers juga saya apresiasi karena kenapa? Mungkin dari obrolan kita ini bisa menginspirasi dari orang-orang sana, anak-anak sana yang memang masih kecil sudah bermain game, dan mudah-mudahan obrolan kita ini dilihat oleh orang tua mereka supaya ada tindakan dari orang tua begitu, supaya ada tahap-tahapan di mana mereka harus memberikan anak-anaknya itu untuk memegang HP gitu kan. Baik, jadi terima kasih saudara telah hadir di sini. Mungkin itu saja pembahasan kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi itu saja pembahasan saya dengan bintang tamu saya hari ini, yakni saudara Muhammad Maulana Akmal terkait dengan sisi negatif maupun positif dari gamers itu sendiri ya. Jadi, itu saja pembahasan kita pada hari ini. See you next time.